kapital, bagaimana mengaudit modal ya di sini. Ya pada prinsipnya sebenarnya sama seperti kita mengaudit aset. Jadi kalau kalian mencoba untuk melaksanakan kegiatan audit, coba dilakukan yaitu pemahaman proses bisnisnya dulu. Mana yang mirip itu biasanya polanya juga hampir sama. Ya, kira-kira seperti itu. Nanti saya coba akan menggambarkan sedikit terkait apa namanya, apa yang akan kita audit untuk kali ini. Tapi mungkin saya akan menyiapkan sedikit ini dulu perangkat. Terlihat kan di layarnya ya? Oke, maaf ada sedikit gangguan teknis ya. Kalian ingat ini? Ya, pasti kalau akuntansi semuanya paham ya. Ini adalah persamaan yang biasa kita lihat di dalam neraca ya. Di balance sheet kita biasanya melihat seperti ini. Nah, yang di posisi sebelah kanan ini adalah ekuitas. Inilah yang akan kita pelajari pada hari ini. Ya. Nah, kalian yang kita perlu nanti tahu di sini, ekuitas itu disumbangkan oleh dua hal. Yang pertama, capital contribution, ya, atau setoran modal. Jadi boleh dikatakan si pemilik usaha itu dia menambah ekuitasnya dengan apa? Dengan menyetor modal. Dan kedua dari mana? Dari hasil operasi. Laba ditahan di situ. Ini menjadi salah satu sumber ekuitas. Nah, kita kembali lagi sekarang. RE ini asalnya dari mana? Ya. Dikurangi apa?
Betul nggak? Seperti ini. Jadi laba ditahan itu sebenarnya apa sih? Akumulasi keuntungan di tahun-tahun sebelumnya ditambah keuntungan tahun berjalan dikurangi dengan apa? Dividen yang dibagi, atau kalau perusahaannya bukan perusahaan terbuka, perusahaannya itu perusahaan misalnya perseorangan, itu dana yang ditarik oleh si pemilik usahanya kan gitu. Nah, profit itu dari mana? Ya, ini adanya di mana? Di Nah, jadi kita di sini melihat hubungan antara laporan laba rugi dengan tadi dengan balance sheet. Nah, ini gambaran siklusnya dulu. Jadi minimal kalian tahu nanti di sini sumbernya modal itu adalah dari sini. Yaitu dari dua hal ini. Ini yang akan kita pelajari hari ini. Ya. Jadi ini yang akan kita pelajari. Nah, sekarang berikutnya audit atas kapital. Ya, terlihat ya tulisannya ya. Transaksinya kira-kira setahun banyak atau sedikit? Untuk penambahan atau pengurangan kapital ini. Jumlahnya, frekuensinya sering atau jarang? Jarang, Pak. Jarang ya. Dia jarang terjadi, jarang. Paling hanya mungkin antara bisa dihitung dengan jari, atau yang jelas tidak mungkin sampai istilahnya lebih dari 10, lebih dari 100, tidak. Tapi dia itu intinya bisa kita hitung. Jadi jarang terjadi. Tapi nilainya signifikan. Ya. Nilainya signifikan sehingga kalau terjadi kesalahan bisa mengakibatkan material. Inilah yang mengapa kita perlu melakukan audit atas kapital, walaupun transaksinya sangat sedikit. Nah, yang jadi kata kunci di sini adalah signifikan ini. Kalau signifikan nilainya, berarti dia harus diputuskan oleh siapa? Yang memutuskan level pelaksana, level kasir, atau level hanya staff, atau di level pimpinan, pimpinan tertinggi perusahaan. Nah, ini pasti atas, ya, siapa? Lihat tulisannya, Pak. Nggak terlihat ya? Ya, belum. Oh iya, saya lupa. Ini apa namanya? Kalau Zoom itu ini, kalau ganti layar ini ya. Ingatnya kalau di kelas aja di PowerPoint langsung ini ya. Kelihatan ya sekarang? Udah, Pak. Oh iya. Jadi itu ya. Jadi ini mohon maaf ya. Kadang-kadang belum walaupun sudah setahun dengan Zoom tapi kadang-kadang lupa gitu loh ini. Oke. Jadi kata kuncinya ciri-cirinya ini jarang terjadi tapi nilainya signifikan. Maka karena nilainya signifikan kalau ada kesalahan, kesalahannya akan material. Nah, akibat adanya kesalahan yang material ini kita harus mengaudit yang disebut namanya terkait kapital ini. Termasuk juga nanti di dalamnya bagaimana tadi laba ditahan itu prosesnya, kemudian dividen misalnya ada dividen dibagi, itu bagaimana prosesnya, itu juga akan menentukan. Karena akan menentukan nanti berpengaruh pada modal juga di situ. Berpengaruh juga terhadap ekuitas. Nah, karena nilainya signifikan, ya, maka pengambilan keputusan atas tindakan-tindakan yang berkaitan dengan modal ini harus disetujui atau atas persetujuan dari pimpinan tertinggi perusahaan atau levelnya level high level, bukan level staff, bukan level pelaksana, bukan level kasir. Jadi harus diputuskan. Nah, inilah yang nanti akan menjadi kata kunci dari prosedur-prosedur yang akan kita lakukan. Ya, kira-kira seperti itu ya. Coba saya
Nah, kemudian selalu di awal, di dalam melakukan namanya audit, kita selalu melakukan apa namanya? Pemahaman proses bisnis. Ini dulu yang harus kalian pahami. Nah, saya ingin tahu kalau siklus modal, siklusnya kira-kira seperti apa nih prosesnya? Mulai dari terbentuknya modal sampai modal itu istilahnya nanti dieliminasi lah, dihapuskan atau ini. Mulai dari ini. Kalau seseorang, ini caranya seperti ini ya, seseorang atau seorang pengusaha ingin mendirikan usaha membutuhkan namanya capital. Ya. Apa yang dia lakukan? Biasanya. Pinjam, Mbak. Pinjam, bisa. Betul. Apalagi? Pakai harta sendiri. Bukan saham, Pak. Modal sendiri, jadi capital contribution ya. Apalagi? Benar nggak share saham? Menerbitkan saham. Ini yang debt udah kita bahas kemarin. Long term liabilities, betul ya? Minggu lalu kita sudah bahas, ya. Yang ada notes payable dan sebagainya. Ya itu kita sudah membahas. Kemudian capital contribution atau share dan share ini biasanya nanti diukur karena ini perusahaan, nanti akan kita perlu lihat dulu. Perusahaan itu perusahaan apa? Perusahaan perorangan atau perusahaan terbuka? Kalau dia misalnya perusahaan yang menerbitkan saham, ya atau perseroan, kalau misalnya perusahaannya bentuknya perseroan, maka dia akan menerbitkan saham, ya. Jadi secara garis besar ada dua ya. Modal itu dibentuk dari kita cari pinjaman atau kita menerbitkan saham atau stok ya. Nah, ini pola pertama yang akan kita bahas pada hari ini adalah pembentukan modal yang dilakukan dengan apa namanya? Dengan cara tadi menerbitkan saham. Nah, ini yang akan kita bahas hari ini. Ya. Nah, sekarang kita pelajari dulu siklusnya seperti apa. Jadi kalian sudah tahu kalau modal itu terbentuk di dua ini. Sekarang siklusnya. Mulai dari awal. Kalau mau menerbitkan saham, kira-kira perusahaan itu atau si pemilik itu langsung menerbitkan saham atau bagaimana? Atau langsung keluarkan saja? Pasti dia minta dulu apa namanya? Persetujuan atau otorisasi. Nggak mungkin kan saham langsung diterbitkan saja? Pasti rapat dulu kan di sini. Rapat pimpinan, ya kan? Pimpinan atau pemilik. Ya. Para pemiliknya itu rapat. Ya. Rapat, maka dia kalau sepakat akan menerbitkan saham. Mengotorisasi. Ya. Berapa saham yang akan dibutuhkan? Misalnya sahamnya untuk modal perusahaan itu butuhnya 10 misalnya 1.000 lembar saham. Nilainya satunya misalnya 100 atau misalnya berapa ya? 1 juta misalnya gitu ya. Misalnya untuk contoh aja. Ini otorisasi. Nah, untuk supaya perusahaan itu berjalan. Biasanya dalam otorisasi saham itu
yang dikeluarkan atau yang diterbitkan itu nggak semua. Jadi nanti ini diterbitkan ada yang untuk kebutuhan saat ini, dan ada kebutuhan di masa mendatang, di masa depan. Ya, misalnya untuk kebutuhan saat ini dia akan menerbitkan 5.000 lembar atau 50%-nya. Ini diterbitkan. Ya. Lalu dijual. Ya, karena ini sudah terbit ya, ini terbit 5.000, dijual ke pasar, ya, dijual ke pasar, maka dibeli 5.000-nya terjual ya, 5.000 terjual. Ya. Suatu saat, di saat perusahaan ini sudah punya dana, dia ingin membeli kembali, ini dibeli lagi, dibeli kembali. Misalnya 2.500 oleh perusahaan, ya, kira-kira seperti itu. Nah, yang ingin saya tunjukkan maksudnya ini nanti. Dibeli kembali oleh perusahaan. Ada namanya saham diotorisasi. Ada namanya saham diterbitkan. Ada namanya saham beredar. Saham diotorisasi adalah seluruh saham yang dikeluarkan oleh pemilik pada saat awal. Yang bukan yang dikeluarkan, yang rencana akan dikeluarkan maupun yang sudah dikeluarkan. Misalnya yaitu tadi 10.000. Ini untuk yang dibutuhkan untuk modal. Kemudian saham itu diterbitkan. Tadi untuk kebutuhan saat ini dan kebutuhan masa mendatang. Yang kebutuhan saat ini sudah dikeluarkan misalnya tadi 5.000. Itulah yang disebut saham yang diterbitkan. Dan kalau misalnya laku semua terjual sahamnya itu, maka yang beredar di pasar adalah 5.000 tadi. Kemudian suatu saat kalau sahamnya itu dibeli kembali oleh perusahaan, ya, maka tadi misalnya dibeli lagi 2.500, saham beredarnya tinggal 2.500 kan? Tapi saham yang diterbitkan, ya, saham yang diterbitkan tetap, yaitu 2.500 ditambah ini, ya, tetap. Jadi saham yang diterbitkan, cuma ini bedanya yang ini posisi di perusahaan. 2.500 dipegang perusahaan, yang 2.500 beredar. Ya, kira-kira seperti itu. Bisa dipahami nggak? Tapi kalau yang disebut saham terotorisasi, ini ya hanya 10.000 dari awal sampai akhir. Kalau sampai mau menambah saham otorisasi, itu harus merubah akta perusahaan, karena sudah ditetapkan di awal. Nah, kembali lagi, kita lihat titik rawannya. Nah, di sini, pada saat awal, ya tahap pertama, kan ada persetujuan dari pimpinan rapat. Ya, ini rawannya apa? Tidak ada otorisasi. Berarti di sini nanti ada beberapa isu nanti. Isunya atau nanti saya di bawah saja kalau ini.
biar tidak terlalu penuh. Oke. Yang pertama saat awal. Sekarang risiko. Tadi proses bisnisnya ya. Risikonya pada saat otorisasi. Itu biasanya ada di dokumen apa biasanya? Ketahuannya. Rapat. Ya, notula rapat Dewan Direksi. Biasanya ada di sana. Nanti di sini biasanya akan muncul isu terkait, kita akan bertanya, benar nggak sih ada modal yang diterbitkan? Ya kan? Jangan-jangan nggak ada. Jangan-jangan ini cuma ngaku-ngaku saja. Ya. Kemudian, apakah seluruh saham yang sudah dikeluarkan itu, yang sudah diterbitkan tadi, semuanya sudah tercatat di laporan keuangan? Isunya nanti di sini. Betul kan? Kemudian ada isu lain apa? Setelah otorisasi tadi, saham itu diterbitkan, ya kan? Kalau diterbitkan, ada isu lagi apa ini? Biasanya saham itu ada nilai apa? Ingat nggak? Nilai pari. Pada saat dijual ada nilai apa? Nilai apa? Nilai pasar, Pak. Iya. Biasanya disebut apa? Antara nilai ini dengan pari kalau berbeda, kalau di atas akan timbul premium, Pak. ya. Ya kan? Akan muncul itu. Nah, ini larinya berarti ke asersi apa ini? Berarti akan ada isu terkait valuasi, ya. Jangan lupa tadi pada saat otorisasi juga ada isu right and obligation, hak kepemilikannya, statusnya nanti seperti apa sahamnya. Benarkah yang kita terbitkan itu milik kita atau bukan? Akan menjadi milik kita atau bukan? Benefitnya untuk siapa? Itu akan di sana. Kemudian nanti selain penerbitan, kita juga akan ada bicara addition dan pengurangan. Kalau seandainya tadi kita bicara nanti laba ditahan, apakah laba ditahan itu nantinya akan dibagi menjadi dividen atau akan di-store kembali menjadi tambahan modal? Kan ini larinya ke sini ya. Sini. Nah, inilah nanti akan berpengaruh pada perhitungan-perhitungan juga. Di akhir, jangan lupa kita perlu meriksa terkait penyajian dan pengungkapan. Tapi yang menjadi garis catatan di sini, saya ingin menekankan adalah ada dokumen yang sangat penting sekali untuk kita telaah, yaitu tadi, notula rapat dari pimpinan, notula rapat Dewan Direksi. Di sana, di dalamnya itu biasanya terdiri dari CEO, Chief Executive Officer, atau apa namanya presiden direktur, kalau kadang-kadang di perusahaan namanya presiden direktur perusahaan, ada beberapa direksi, kadang-kadang juga itu masuk komite audit, masuk juga kadang di dalamnya ada apa namanya beberapa rapat dengan komisaris. Yang jelas yang kita perlu dapatkan adalah dokumen rapat
high level atau level pengambilan keputusan di tingkat tinggi dari perusahaan. Bukan level rapat harian atau rapat operasional, bukan. Sampai sini ada pertanyaan? Sebelum lanjut ke yang ini lain, saya hanya menjelaskan sekilas ya untuk proses bisnisnya ya. Oke. Tadi saya banyak cerita terkait dokumen notula rapat Dewan Direksi, ya, atau dokumen catatan rapat atau apa namanya istilahnya minutes of meeting. Nah, ini sama nih. Jadi notula rapat atau minutes of meeting atau catatan rapat, rapat pimpinan ya, itu adalah dokumen yang banyak bercerita tentang perusahaan. Apa saja nih kalau auditor dapat ini ya, dapat dokumen minutes of meeting ataupun notula rapat, kita bisa dapat apa sih? Kan beberapa minggu yang lalu pada saat kita membahas terkait aset, ya aset tetap, kita juga menyebut-nyebut nih masalah minutes of meeting, cek notula rapat dewan direksi atau cek minutes of meeting atau cek notula rapat board of director. Nah, itu sama intinya, ini rapat di pimpinan. Apa sih yang perlu dilihat oleh auditor di dalam dokumen tersebut? Yang biasanya muncul adalah informasi terkait apa? Atau biasanya terkait pembelian aset tetap di sini ya. Tetap atau belanja modal kalau bahasanya, yang nilainya besar. Biasanya diatur di dalam kebijakan organisasi. Kemudian apa yang biasa dilakukan? Kalau bicara loans atau long term, biasanya juga muncul di dalam notula rapat. Jadi kalau perusahaan itu mau nyari utang atau mau cari pinjaman, itu pasti dibahas di rapat direksi. Nggak mungkin yang bahas cuma di level staff. Ya. Kemudian apa lagi? Biasanya ada arahan-arahan terkait risiko dan peluang-peluang usaha. Berarti ini gunanya untuk apa? Untuk pemahaman probis. Ya. Pemahaman proses bisnis. Jadi kalau kalian melakukan upaya, misalnya berusaha bagaimana sih proses bisnis dari perusahaan, bagaimana risiko perusahaan pada saat awal, salah satu caranya kalian bisa mendapatkan dari notula rapat ini. Kalian akan bisa dapat kemarin ada inherent risk-nya apa sih, kontrol risk-nya apa, salah satu informasinya dari sini. Kita melihat dari ini. Makanya pemahaman proses bisnis bisa kita lakukan dengan membaca notula rapat direksi. Apalagi yang bisa kita ketahui dari sini? Lawsuit atau tuntutan hukum.
Maksudnya apa? Kalau ada tuntutan hukum, pasti tercatat di dalam notula rapat direksi, pasti dibahas. Kaitannya apa? Ingat nggak kemarin? Kewajiban kontingensi. Nah, kalau mau nyari, ada nggak sih perusahaan itu punya kewajiban kontingensi? Pasti ada di notula rapat direksi. Ya. Terus, apa lagi? Oke, ini ya. Terakhir apa yang dari ini? Yang akan kita bahas apa namanya itu investasi. Jadi ada berapa? Ada berapa hal? Berarti di sini ada maaf. Nah, ini berarti kan modal. Modal berarti ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 hal yang bisa kita ketahui dari kita membaca notula rapat direksi. Satu lagi yang ketinggalan, yang kelima. Kita tahu perusahaan notula rapat direksi. Going concern-nya perusahaan bisa kita ketahui infonya dari sana atau isu-isunya. Oke. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Nanti ini ya, saya memberi gambaran ini karena biasanya kalau yang lain-lain kalian sudah bisa baca di buku, tapi ini adalah kenapa saya setiap pertemuan selalu membahas terkait pemahaman proses bisnis. Karena sebenarnya dalam audit yang paling penting adalah di sana. Tidak ada gunanya kita menghafalkan program kerja audit atau prosedur audit tanpa melakukan pemahaman proses bisnis. Karena dalam prakteknya setiap kita menyusun atau mengikuti prosedur audit yang ada, biasanya di lapangan kita perlu melakukan penyesuaian. Penyesuaian terhadap apa? Terhadap kondisi yang ada realnya, proses bisnis yang dijalankan oleh si klien kita. Kita tidak mungkin melakukan prosedur yang sama untuk sesuatu yang berbeda. Kita akan pasti penyesuaian, walaupun mungkin penyesuaiannya sedikit, tapi pasti kita perlu melakukan penyesuaian-penyesuaian. Oleh karena itu, pemahaman proses bisnis itu menjadi unsur yang penting di dalam menyusun sebuah program kerja audit atau melakukan penyesuaian atau revisi atas program kerja audit. Kira-kira seperti itu ya, ini ya. Oke. Kalau belum ada pertanyaan, kita sambil jalan saja. Coba dilihat hari ini untuk kelompok 1, saya minta untuk memaparkan saja hasilnya. Nanti sambil kita proses melihat hasil pekerjaan kalian, kita bahas, kita kaitkan dengan apa yang tadi kita diskusikan bersama. Oke, langsung saja untuk 1 saya persilahkan ya. Apa namanya teman-teman, kalau yang mungkin sedang ada kendala, baik dari sisi jaringan ataupun mungkin kondisi kesehatan kurang memungkinkan, nggak apa-apa, di-off-kan saja kameranya. Semoga ini ya, semua bisa tetap sehat, kalau yang sedang sakit ya juga bisa segera pulih kembali. Kita kalau tidak salah tinggal minggu depan ya pertemuan terakhir ya. Maksudnya ada 2 pertemuan, tapi setelah itu sudah ujian ya? Iya benar, Pak. Iya. Makanya perlu jaga kondisi ya, sudah hampir ujian akhir ini ya. Ini tinggal, kan kalian sudah semester terakhir kan ini kan? Sudah bersiap menjadi seorang pegawai nanti kan? Sudah tidak mahasiswa lagi nanti sebentar lagi. Oke, silakan kelompok 1. Izin share screen ya Pak. Oh iya, silakan.
Mohon izin presentasi, Pak. Oh iya, silakan. Jadi di sini kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan terkait audit modal. Langsung aja. Yang pertama itu ada tujuan audit dari audit modal. Yang pertama ada memastikan bahwa dividen yang diumumkan oleh komisaris telah dicatat dan dibayar dengan benar. Yang kedua ada mengecek apakah transaksi saham treasury telah diakui dan diungkapkan dengan benar. Yang ketiga ada mengecek perjanjian dan fitur mengenai saham diungkapkan dengan cukup. Yang keempat mengecek opsi, jaminan, dan rencana penerbitan saham lainnya telah diakui dan diungkapkan dengan benar. Yang kelima ada memastikan batasan retained earning diungkapkan dengan benar. Kemudian lanjut ke audit program dan asersinya. Yang pertama itu ada meminta analisis jumlah saham dan nilai dari setiap modal saham atau capital stock kepada pihak manajemen. Asersinya existence and occurrence, dan right and obligation. Yang kedua ada mencocokkan saldo awal dengan kertas kerja tahun lalu. Asersinya ada existence and occurrence dan right and obligation. Yang ketiga mengecek pengeluaran kas yang mempengaruhi perubahan struktur modal. Asersinya ada existence and occurrence dan right and obligation. Yang keempat ada meminta analisis akun dan transaksi saham treasury. Asersi manajemennya ada existence and occurrence dan right and obligation. Yang kelima vouching transaksi saham treasury pada periode ini. Asersi manajemennya ada existence and occurrence dan right and obligation. Yang keenam meminta penjelasan dan lakukan inspeksi catatan sertifikat saham treasury yang berada di bawah nama perusahaan dan siapa yang memberi otorisasi. Asersinya ada existence and occurrence dan right and obligation. Yang ketujuh, mintalah atau siapkan analisis kontribusi modal lain atau other contribute capital selama periode ini. Yang pertama, cocokkan saldo awal dengan kertas kerja tahun lalu, lalu periksa dokumen pendukung untuk semua perubahan pada akun other contribute capital. Asersinya ada existence and occurrence dan right and obligation. Yang ke-8, mintalah atau siapkan analisis akun laba ditahan atau retained earning selama periode ini. Cocokkan saldo awal dengan kertas kerja tahun lalu, periksa dokumen pendukung untuk semua perubahan pada akun other contribute capital, lalu periksa catatan hasil rapat atau corporate unit untuk mendukung keputusan pembayaran dividen. Asersinya ada existence and occurrence dan right and obligation. 9, ada mereview sertifikat saham, proses akuntansi untuk semua sertifikat. Asersinya ada completeness. 10, melakukan review atas pembayaran dividen, melakukan rekalkulasi laba, ditahan, tracing saldo dividen, dan rekonsiliasi saldo akhir akun retained earning. Asersinya ada completeness. Yang ke-11, menentukan apakah semua dividen telah dibayar atau termasuk dalam utang. Asersinya ada completeness. Yang ke-12, melakukan rekonsiliasi akun capital stock dengan buku besar pembantu modal, sertifikat saham, dan buku besar. Asersinya ada valuation and allocation dan existence and occurrence. Bisa ke bawah lagi. Kemudian yang 13, meminta data pengungkapan laporan keuangan pada pihak manajemen seperti otorisasi saham, nilai par, preferensi, atau pembatasan terkait dengan capital stock. Asersinya ada presentation and disclosure. Terus yang nomor 14, meminta keterangan tentang keberadaan eksisten dari opsi saham, jaminan, hak, atau perubahan konversi pada akhir tahun. Asersinya ada presentation and disclosure. Kemudian yang nomor 15, meringkas informasi modal saham sebagai nilai par, lembar saham yang diotorisasi, yang dikeluarkan, dan yang beredar, serta telusuri dalam laporan keuangan. Asersinya ada completeness. Terus yang terakhir, membuat kertas kerja dan kesimpulan hasil pemeriksaan. Asersinya ada presentation and disclosure. Kemudian akan dilanjutkan oleh Diba. Sebelumnya naik ke atas dulu, langsung aja biar ini. Coba mumpung ini tampil ini. Memastikan bahwa dividen diumumkan oleh komisaris telah dicatat dan dibayar dengan benar. Ini berarti aset siapa ini? Coba. Ini apa nih asersinya?
Setelah dicatat, berarti apa nih? Valuation, Pak. Completeness kan? Oh, complete. Betul nggak? Betul nggak? Iya. Dicatat di mana nih? Di laporan keuangan kan? Maksudnya? Betul nggak? Oke. Kemudian mengecek apakah transaksi saham treasury telah diakui dan diungkapkan dengan benar. Ini berarti apa nih? Net obligation, betul. Iya nggak? Iya apa iya? Iya. Kemudian ini presentation and disclosure. Iya. And disclosure. Oke. Nah, kemudian ini juga sama ya, batasan itu presentation and disclosure ya. Nah, kenapa saya mencoba untuk memetakan ini? Karena saya melihat ini di bawah, di audit program, di uraian langkah-langkah ini ke bawah, cukup lengkap. Cukup lengkap dan hampir semua asersi mencoba untuk diungkapkan, dibuktikan. Maaf ya, ada iklan tadi. Apa namanya? Di bawah cukup lengkap. Dan ini ya memang polanya seperti ini kalau saya lihat betul yang di bawah ini. Nah, salah satunya adalah di bawah kalian membuktikan adanya asersi eksistensi, mencoba untuk dibuktikan. Tapi di tujuan audit saya membaca belum ada nih tujuan untuk membuktikan eksistensi. Nah, ini nanti tolong ya sebagai catatan nanti pada saat kalian menyusun program kerja audit ditambah tujuan audit, coba buat yang selaras. Apa yang kalian tuangkan di dalam tujuan itu menjawab dari namanya resiko. Ya, tujuan itu untuk membuktikan asersi yang berisiko tadi apa saja asersinya. Tadi saya cerita panjang lebar tadi di awal pengantar. Itu kan ada beberapa risiko. Itu yang coba kalian buktikan di dalam tujuan. Nah, audit program itu untuk menjawab tujuan. Jadi kaitannya ke situ. Jadi kalian buat tujuannya apa itu diuraikan di dalam audit program. Nah, saran saya ini nanti untuk ujian kalau bisa kalian mempersiapkan dulu istilahnya tujuan dan audit program dari masing-masing materi yang kita bahas saat ini. Sehingga nanti pada saat ujian biasanya kan paling model-modelnya mirip ya, tinggal kalian rubah-rubah sedikit itu. Tapi kalian sudah siap dulu kertas kerja kalian sehingga pada saat atau siapkan dulu untuk program kerjanya, nanti pada saat ujian ya tinggal menyalin ulang lah istilahnya seperti itu. Tinggal nanti diganti angkanya, diganti dokumen apa yang tersedia, disesuaikan itu. Jadi tinggal penyesuaian. Jadi tidak habis waktu di dalam memikirkan untuk ini kira-kira programnya mau apa sih itu. Karena lumayan juga untuk text time untuk ini. Oke, itu catatan pertama ini untuk semua kelompok ya. Oh maaf. Kemudian bisa turun ke bawah. Saya lupa ini layarnya kalian ya. Sebentar. Clear. Naik ke atas coba. Oke. Meminta analisis jumlah saham dan nilai dari setiap modal saham kapital stok kepada manajemen. Nah, ini maksudnya apa? Maksudnya apa ini? Ayo kelompok 1 yang membuat audit program. Maksudnya apa Ayo ini? Meminta analisis jumlah saham dan nilai dari setiap modal kapital stok kepada pihak manajemen.
Iya, ini nggak salah, ini betul ini. Iya, ini jadi ini apakah benar ya? Ini maksudnya berarti kan kita meminta ini ya, meminta kepada perusahaan, kamu punya sahamnya berapa, nilainya berapa, seperti itu kan data-datanya, betul nggak? Yang kalian maksud kalian seperti itu? Iya. Iya betul Pak. Jadi biar tahu berapa yang diotorisasi, berapa yang beredar gitu Pak. Iya betul. Ya. Nah, kalian ya pede loh kalau ditanya audit programnya, pede aja jawab, nggak usah ragu-ragu ya. Jadi itu betul. Jadi ini polanya sama seperti ini untuk yang lain juga, seperti kita program kerja audit yang lain. Kan biasanya kalau yang lain, kalau aset dapatkan daftar aset, dapatkan daftar persediaan gitu. Ya ini sama kalau saham ya kalian meminta data jumlah saham yang dimiliki oleh perusahaan, yang dia pegang. Nah ini kalau datanya ada di perusahaan, ya semuanya data di perusahaan. Kalian minta semua itu. Kemudian kalian cocokkan saldo awal dengan tahun lalu, oke. Pengeluaran kas yang mempengaruhi struktur modal. Ini tahunnya dari mana ini? Tahunnya dari mana? Pengeluaran kas yang mempengaruhi perubahan struktur modal. Di jurnal penerimaan dan pengeluaran kas Pak. Bisa. Ciri-cirinya apa? Kalau pengeluaran yang mempengaruhi struktur modal, paling gampang untuk melihatnya. Kalau modal tadi saya udah kata-katanya nilainya gimana nilainya? Nilainya besar, Pak. Nah, signifikan betul. Jadi kalian lihat dari pengeluaran yang ini, ada nggak pengeluaran atau penerima yang nilainya cukup besar? Kalau nilainya cukup besar itu kemungkinan kalau nggak beli aset, ya pinjam atau ya ini modal. 3 kemungkinan itu ya kalian tinggal nanti gali informasinya. Ya, ini betul. 3, 1, 2, 3, oke. Ada lagi nggak yang ini? Perlu nggak kita dapatkan notula rapat pimpinan atau rapat direksi tadi, yang tadi saya diskusi di awal? Perlu juga ya. Nah, ini tambahkan misalnya di poin 4 seperti itu. Jadi ini merupakan upaya awal untuk mendapatkan informasi terkait ini. Jadi makanya kita akan dapat info existence, occurrence, right and obligation itu dari situ. Ya, kemudian memperoleh catatan saham treasury. Kalau misalnya kalian ini perusahaan terbuka, perusahaan yang listing di bursa saham, misalnya seperti itu. Dan kalian agak ragu nih dengan data-data yang dipegang oleh manajemen, ya. Dia dari mana kalian bisa dapat informasi lain? Kalau perusahaan-perusahaan itu yang listing di bursa efek, dia untuk pada saat mereka menerbitkan sebuah saham, mereka pasti akan melibatkan pihak ketiga. Prosesnya untuk di bursa efek melibatkan dari underwriter, melibatkan nanti ada bisa biro administrasi efek dan lembaga-lembaga lain yang ada di dalam bursa efek itu biasanya ada aturannya di peraturan OJK. Ada pengaturan di sana. Kalian perlu membaca-baca nanti konteks itu, membaca-baca peraturan-peraturan OJK, misalnya nanti praktek betul sebenarnya ya, kalian perlu tahu kira-kira ada nggak sih pihak ketiga yang membantu perusahaan di dalam mengelola tadi sahamnya. Kalian bisa melakukan yang disebut namanya konfirmasi. Jadi untuk ngecek yang dikatakan di dalam rapat direksi atau di catatan perusahaan benar apa enggak, kalian konfirmasi ke pihak ketiga tadi. Perusahaan menerbitkan saham senilai sekian, jumlahnya sekian. Betul nggak sih saham yang beredar perusahaan ini yang beredar jumlahnya sekian, nilainya sekian? Itu bisa kalian cek di pihak ketiga. Nah, tinggal pihak ketiganya itu siapa? Kalian perlu tahu dari sisi proses bisnisnya. Itu biasanya awal kalian akan dapat info itu dari wawancara, dari mempelajari peraturan atau ketentuan atau kebijakan yang berlaku baik di perusahaan ataupun di negara yang perusahaan itu berada. Kalau di Indonesia udah ada biasanya peraturan OJK, gitu ya. Mungkin kita nggak detail di sana, tapi minimal kalian tahu polanya ya. Kemudian di sini untuk vouching transaksi saham treasury pada periode ini. Kalau kata-kata vouching transaksi saham, ini mau membuktikan apa?
Asersi apa yang mau dibuktikan? Vouching dari mana ke mana? Kalian vouching dari mana ke mana? Apa yang dicari ini? Ini apa namanya? Kalau audit itu auditor sukanya seperti ini ya. Biasanya nih kebetulan auditnya mahasiswa auditing gitu loh. Tapi kalau klien ya suka ditanya-tanya di satu persatu kita biasanya tanya gitu. Nah, ini ya. Kata kuncinya vouching, ini sudah betul ya. Kita menguji namanya eksistensi. Nah, vouchingnya dari mana ke mana? Berarti kan kita apa nih? Dari laporan keuangan, dari GL, kita vouching, vouch cari apanya? Cari apa? Dokumen sumbernya. Nah, pertanyaannya sekarang. Nah, tadi siapa yang jawab tadi? Saya Pak butuh masih ini. Oh, Mbak Putu. Oh iya, maaf ini ya nggak kelihatan tadi ini. Nah, kalau dokumen sumbernya ini apa yang dilihat di sini? Kan berarti dari GL kita vouching ya ke dokumen sumber. Dan dokumen sumbernya apa nih kalau transaksi apa saham atau kapital ini? Bisa dilihat dari itu Pak, buku pembantunya si capital stock itu, terus dari jurnal penerimaan pengeluaran kasnya, sama dari hasil notular rapatnya Pak. Oke, betul sekali Mbak Putu. Jadi kita yang tadi kita minta di awal, kita kan meminta analisis jumlah saham, kita lihat sahamnya apa aja, kemudian notular rapat, dokumen sumbernya apa? Kalau saham ya sertifikat sahamnya, ya kan? Kalau kita mungkin karena kita yang menjual saham kita nggak punya sertifikat ya, tapi kita punya dokumen daftar saham yang beredar. Ya, itu bisa minta di catatan perusahaan. Kalau perusahaan kalau ada pihak ketiga tadi karena perusahaan itu di bursa, maka kita bisa minta data dari pihak ketiga itu sebagai dokumen sumber. Kemudian dari notular rapat direksi itu juga bisa. Dan tadi dari apa bukti jurnal pengeluaran ya tadi ya dan penerimaan pengeluaran dan penerimaan. Tadi di penerimaan terutama kan karena ini modal kas masuk kan. Di situ kita bisa lihat yang nilainya besar-besar sumbernya dari mana itu sebagai dokumen sumber. Ya betul sekali. Itu yang kita lakukan untuk vouching. Untuk menguji eksistensi. Kalau menguji kompletenessnya, sama tidak? Ada nggak perlu nggak kita melakukan pengujian completeness? Kira-kira. Jangan-jangan perusahaan ini sudah menerbitkan 10.000 lembar saham, yang dicatat di GL itu cuma 7.500 atau cuma 9.999, kurang satu saham, misalnya gitu. Ya ini aja ya. Tapi bisa jadi kan nggak komplit ini transaksi, ada yang kelewat nggak kecatat itu. Itu juga bisa jadi terjadi. Oleh karena itu di sini juga perlu tidak hanya eksistensi yang kalian uji, tapi juga completeness-nya. Ya. Kompleteness-nya dengan apa? Kebalikannya dengan melakukan tracing. Caranya bagaimana? Tadi dari jurnal misalnya ada penerimaan kas, ada nggak penerimaan kas yang besar? Sumbernya dari mana? Oh nggak jelas nih sumbernya. Kita telusuri nih. Nanti sampai ke maaf, sumbernya ada misalnya sumbernya dari penjualan saham. Kita telusuri apakah tadi penerimaan itu sudah masuk di dalam catatan di laporan keuangan itu. Nah itu kita kebalikannya. Jadi sebaliknya ya. Atau kita cek di notular rapat direksi. Oh kita setahun ini menerbitkan 5 kali penerbitan saham. Kok yang tercatat di laporan keuangan cuma ada 4. Maka kurang 1. Itu ya kita kebalikannya ya. Jadi untuk modal ini karena nilainya cukup besar, kita kurang 1 transaksi saja akan bermasalah. Atau ada 1 transaksi saja yang
fiktif atau tidak eksis, itu juga akan bermasalah. Oleh karena itu kita perlu melakukan keduanya, uji completeness dan uji istilahnya eksistensinya. Jadi bolak-balik ya. Jadi kalau bahasanya arah itu dua arah lah. Kita ngecek ke kiri juga ngecek ke kanan. Ya. Di samping valuasinya ini tolong jangan dilupakan karena ini agak sedikit berbeda polanya dengan utang-utang jangka pendek ataupun kita terkait akun receivable. Kita itu kan ada kecenderungan overstated atau understated. Kalau modal karena nilainya cukup besar dan walaupun jumlahnya sedikit, maka kalau ada sampai salah itu dampaknya lumayan. Oleh karena itu kita perlu hati-hati di sini. Kemudian yang berikutnya terkait laba ditahan, kemudian dividen, ini oke ya sama seperti ini. Polanya kira-kira sama, nanti kita juga akan ditambahkan fokus pada valuasinya, perhitungannya seperti apa. Nah ini hati-hati nanti terkait perhitungan par value, kemudian nanti dikaitkan berapa premiumnya, berapa diskontonya, agio disagionya itu nanti juga dikaitkan kalau nanti perusahaan ingin membeli kembali saham-sahamnya atau nanti jadinya treasury stock ya. Di situ kita tidak memakai lagi nanti par value-nya ya. Kan berarti kan harga pasarnya yang akan dihitung, kita harga beli berapa, harga jual berapa itu hati-hati jangan sampai terjebak nanti. Karena kalau par value itu biasanya nilai di awal pada saat penerbitan saham. Itu gunanya sebagai untuk identifikasi status kepemilikan, berapa persen sih kepemilikan atas perusahaan itu gitu. Itu kaitannya ke sana. Tapi begitu sudah di pasar, nanti yang kita perlu cek itu terkait harga di pasarnya nanti. Ini hati-hati. Biasanya seringkali terjebak pada saat pembelian kembali itu masih dikait-kaitkan dengan tadi penerbitan awalnya. Ini. Ya mungkin itu dulu dari saya, lanjut lagi, nggak apa-apa. Ini sorry ya, saya langsung potong-potong gini. Khawatirnya nanti lupa. Kalau sudah asik kita diskusi, ada hal penting yang perlu saya tekankan, khawatirnya lupa. Oke, lanjut aja. Izin melanjutkan. Jadi sekarang kita akan membahas mengenai internal control dari Apple Blossom ini. Jadi dari internal control questionnaire yang ada di halaman 239 dapat diambil kesimpulan internal control Apple Blossom ini memiliki strength dan juga weakness. Dan untuk strength-nya ini ada 4. Yang pertama yaitu sertifikat saham yang belum diterbitkan berada di bawah kontrol pihak yang berwenang. Dan untuk mengujinya ini, yaitu meminta keterangan terhadap pihak yang bertanggung jawab mengontrol sertifikat saham yang belum diterbitkan. Dan yang kedua, sertifikat saham memiliki nomor seri. Dan TOC-nya yaitu meminta sampel sertifikat saham untuk memeriksa keberadaan nomor serinya. Kemudian yang ketiga, sertifikat saham yang dibatalkan dihapuskan secara tepat dan dicatat di buku sertifikat saham. Dan TOC-nya yaitu meminta pencatatan penghapusan sertifikat saham yang dibatalkan di buku sertifikat saham. Yang keempat, yaitu memiliki buku pembantu sertifikat saham, dan untuk test of control-nya yaitu meminta buku pembantu sertifikat saham. Sedangkan untuk weakness-nya itu ada 3. Yang pertama, si Apple Blossom ini tidak memiliki agen penerbitan dan pencatatan saham yang independen. Dan untuk potensial error-nya dari weakness ini, yaitu adanya kesalahan terkait penerbitan atau pencatatan, yaitu tidak memiliki agen terkait dividen, ya kan? Dan hal ini juga menyebabkan adanya kesalahan terkait penentuan atau pembagian dividen kepada pemegang saham. Dan yang terakhir yaitu buku sertifikat dengan buku pembantu saham tidak direkonsiliasi secara periodik karena perusahaan menganggap transaksi terkait kapital hanya terjadi sedikit sehingga tidak perlu pencatatan secara periodik. Weakness ini akan menyebabkan adanya ketidaksamaan informasi dari buku sertifikat dengan buku pembantu saham yang menyebabkan penyajian dalam neraca tidak akurat. Sekian dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas.
Baik, selanjutnya adalah schedule J1. Sebelumnya kita lihat dulu dari schedule J1 yang tahun lalu di halaman 329. Hafal turun bentar. Nah, di sana itu dia dikatakan bahwa si auditor udah ngecek corporate minutes, terus sertifikat sahamnya, subsidiary ledger-nya, dan juga cash receipt dan cash disbursement jurnalnya. Lalu dia di sana menunjukkan bahwa di tahun 2002 itu tidak ada transaksi yang terkait dengan capital stock, sehingga ada saldo dari capital stock dan juga other contributed capital itu menunjukkan nilai 9.250 saham yang beredar dan dari 20.000 saham yang diautorisasi. Maka dari itu saldonya itu senilai 925.000 untuk capital stock-nya dan 736.550 untuk other contributed kapitalnya. Lalu coba naik Nova. Nah, sekarang kita menelusuri apakah di tahun 2003 ini ada transaksi terkait penerbitan atau penarikan dari saham itu. Yang pertama kita ngecek notula meetingnya di halaman 32. Nah, di sana dibilangnya tidak ada penerbitan dan juga penarikan saham selama tahun 2003. Selanjutnya kita cek lagi di jurnal penerimaan dan pengeluaran kasnya di halaman 113. Di sana itu cuman ada yang bulan Desember. Seharusnya sih kita ngeceknya dari Januari sampai November. Cuman kebetulan di Apple Blossom ini cuman ada tersedia data Desember. Dan di sana itu cuman ada untuk akun yang bernomor 950, 101, dan 920. Sedangkan capital stock itu sama other contributed itu kan adalah akun bernomor 501 sama 505. Jadi di sana menunjukkan bahwa tidak ada penerimaan dan pengeluaran cash yang berkaitan dengan capital stock. Dan yang terakhir kita ngecek ke laporan keuangannya di halaman 263. Di sana kan kelihatan bahwa nilai per auditnya di tahun lalu itu ada common stock-nya 925.000 sama seperti per books yang pada akhir tahun 2003. Itu menunjukkan bahwa jumlahnya emang udah benar sama karena tidak ada perubahan dari dia awal nerbitin itu sampai di 2003 ini nggak ada transaksi terkait capital stock itu. Sehingga di naik Nova. Di J1 ini dapat kita ambil kesimpulan bahwa kami telah memeriksa corporate minutes, buku besar pembantu sertifikat saham, dan jurnal penerimaan dan pengeluaran kasnya. Berdasarkan dokumen tersebut, tidak ada transaksi saham yang dilakukan oleh perusahaan selama tahun 2003. Jadi saldo pada capital stock dan other contributed capital itu menunjukkan 9.250 saham yang beredar dan 20.000 saham dari 20.000 saham yang diautorisasi. Maka dari itu, saldo pada masing-masing akun adalah sebesar 925.000 untuk capital stock dan other contributed capitalnya itu 736.550 yang telah disajikan secara wajar pada tanggal 31 Desember 2003. Sehingga tidak ada nilai dari 925.000 ini, kalau kita pecah, itu dapatnya dari mana? Itu bisa dilihat di bawah. Coba Nova. Kita lihat di permanent file di halaman 19. Nah, ini didapetin dari dia nerbitin saham itu pada tahun 1991. Dari 20.000 yang diotorisasi, itu yang diterbitkan itu 6.000. Dengan parnya 100, sehingga stock value-nya 600.000. Selanjutnya yang kedua itu pada tahun 1995,
itu yang diisut itu 3.250 dengan partnya 100, jadi stock value-nya 325.000. Sehingga totalnya di tahun 2003 ini nilainya 925.000. Sekian untuk J1-nya. Untuk K1 dilanjutkan oleh Noval. Selanjutnya untuk schedule K1 yaitu terkait dengan retainer. Seperti yang tadi Pak Riza jelaskan bahwa retainer itu terdiri dari akumulasi keuntungan dikurangi dengan dividen. Untuk tahun 2003 ini itu akumulasi keuntungannya dibagi menjadi dua, yaitu akumulasi keuntungan tahun-tahun sebelumnya ditambahkan dengan keuntungan tahun ini, kemudian dikurangi dengan dividen akan menghasilkan retained earning per akhir tahun 2003. Untuk retained earning awal tahun 2003 ini kita mendapatkan saldo senilai 529.683, itu ada di halaman 273 yang berisi balance sheet tahun lalu. Nilainya segini dan itu sudah diaudit. Kemudian ditambahkan dengan net income tahun 2003 senilai 318.585. Nah, di schedule K1 ini ada sedikit permasalahan, yaitu untuk menghasilkan retained earning per audit tahun 2003 seharusnya itu nilai net income untuk tahun 2003 itu seharusnya sudah disesuaikan dengan auditnya. Namun untuk net income 2003 setelah audit itu harus dikerjakan di assignment 12. Jadi kita masukkan dulu net income yang sebelum audit itu segini nilainya, kemudian dikurangi dengan dividen tahun 2003. Ini juga nilainya sudah diaudit, ada di assignment 9 pas kita pertemuan 10 kalau nggak salah, itu terkait dengan dividen payable, nilainya sudah diaudit segini 23.125. Kemudian menghasilkan saldo retained earning sebelum dilakukan audit net income itu nilainya sebesar 825.143. Nah, di sini kenapa belum bisa diisi, karena seperti yang tadi saya bilang bahwa nilai net income di tahun 2003 ini belum disesuaikan dengan usulan jurnal koreksi. Usulan jurnal koreksi ini nantinya akan dibahas di assignment 12 di pertemuan terakhir kalau saya lihat di RPS. Dan nantinya akan menghasilkan saldo retained earning audit 2003. Nah, ini belum bisa diisi karena harus mengerjakan assignment 12 terlebih dahulu. Mungkin bisa dilanjutkan. Untuk yang selanjutnya adalah schedule utama C dan K. Nah, di sini itu ada akun capital stock, other contributed capital, sama retained earning. Untuk capital stock sama other contributed capital itu referensinya dari schedule C1 yang udah dijelaskan sama Gekmas. Itu saldo per audit pada 31 Desember 2002. Itu untuk capital stock itu ada 925.000. Kemudian other contributed capital-nya ada 736.550, sama retained earning-nya itu ada 529.683. Kemudian untuk saldo per book 31 Desember 2003 itu untuk capital stock itu ada 925.000. Kemudian other contributed capital itu ada 736.550. Kemudian retained earning-nya itu 825.143. Itu didapat dari 529.683 itu ditambah dengan net income, kemudian dikurangi dividen. Nah, untuk yang capital stock sama other contributed capital itu telah disajikan secara wajar sehingga tidak dibutuhkan jurnal koreksi, sehingga atas Pak.
Sehingga saldo per audit 31 Desember 2003 itu untuk capital stock-nya itu tetap yaitu 925.000, kemudian untuk other contributed capital-nya itu ada 736.550. Kemudian untuk retained earning-nya itu saldo per audit 31 Desember 2003 itu belum bisa diisi karena nanti berkaitan sama assignment 12 di pertemuan terakhir untuk masalah jurnal koreksinya. Jadi kesimpulannya juga belum bisa diisi karena retained earning-nya ini saldo per auditnya belum bisa diisi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin untuk supaya lebih komprehensif, saya bisa ditampilkan untuk kelompok 6. Jadi sebelum kita diskusi untuk kelompok 1, saya minta untuk dari kelompok 6 tampilkan, terutama dijelaskan kalau ada perbedaan. Kalau misalnya tidak ada perbedaan yang signifikan dari sisi proses, saya minta dipaparkan untuk di tadi program kerja auditnya. Apakah sama atau berbeda dengan kelompok 1? Silakan kelompok 6. Izin stop share ya. Ini ya, kalau kalian nanti sambil menunggu ditampilkan kelompok 6 nanti terkait materi kuliah auditing ini dalam beberapa setahun terakhir 2 tahun terakhir ini banyak sekali case-case yang menarik untuk kalian pelajari. Jadi seperti kemarin ada Asabri, ada kasusnya untuk yang Garuda Indonesia, itu rata-rata kasus-kasus laporan keuangan. Dan nanti case-nya macam-macam. Ada yang istilahnya menaikkan dari sisi piutangnya seolah-olah ada piutang yang besar untuk istilahnya meningkatkan kinerja. Ada yang kaitannya dengan tadi ini materi kita besok investasi. Jadi investasi seolah-olah investasinya banyak, kenyataannya fiktif, nilainya tidak sesuai, sehingga pada saat jatuh temponya ternyata nilainya nggak sesuai dan perusahaan akhirnya seolah-olah untung jadi rugi. Going concern-nya juga terganggu. Nah ini banyak sekali isu-isu. Nah, kalian kalau misalnya mendengarkan berita, jangan hanya asik mendengarkan siapa yang ditangkap, jangan hanya itu, tapi cobalah cari informasi. Kasusnya seperti apa sih? Dokumennya apa? Nah, itu yang kalian coba cari. Misalnya seperti Garuda Indonesia. Itu di tahun 2018, kalau tidak salah itu di situsnya BI, Bursa Efek, itu muncul ada laporan restated-nya. Jadi ada laporan keuangan awal, dengan laporan restated-nya yang setelah diperbaiki, yang awalnya audited sama audited restated. Itu nanti kalian bisa melihat, oh ternyata di sini loh di upgrade-nya. Nah, itu. Kok yang dulu itu salah dan di audit dinyatakan unmodified, ternyata auditornya juga nggak cermat. Nah itu akhirnya auditor kena sanksi juga. KAP-nya kena sanksi. Nah ini menarik buat contoh-contoh kalian, jadi kalian bisa tahu nih modus-modusnya seperti apa. Menarik untuk beberapa tahun ini. Apalagi di tengah kondisi COVID ini ya, di mana pemeriksaan laporan keuangan itu kadang-kala kita nggak bisa datang langsung, hanya by seperti kita ini tatap mukanya by Zoom, dokumen juga hanya dikirim via email ataupun via model Dropbox jenis-jenis seperti itu. Ya di tengah kondisi keterbatasan ini ya, peluang resikonya semakin tinggi. Ya, ini gambaran ini ya, gambaran situasi yang terkini saat ini. Sudah bisa kelompok 6? Izin share screen ya, Pak. Iya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi Bapak dan teman-teman semua. Izinkan kami dari kelompok 6 untuk mempresentasikan terkait dengan assignment 11. Saya sendiri Fatwatul Mabdi absen 11, ada rekan saya Alifna Fikriani Putri absen 1, ada Anissa Ramadhani Hidayat absen 5,
ada Danet absen 8, dan ada Wida absen 29. Langsung saja kita masuk ke program audit. Tujuan audit. Tujuan audit untuk memastikan bahwa 1. Dividen yang diumumkan Dewan Direksi telah dicatat dan dibayar dengan benar. 2. Transaksi saham treasury sudah dicatat dan diungkapkan dengan benar. 3. Syarat dan fitur saham diungkapkan dengan cukup. 4. Opsi, waran, dan rencana penerbitan saham lainnya telah dicatat dan diungkapkan dengan benar. 5. Pembatasan laba ditahan telah diungkapkan dengan benar. Ya, ini sama ya. Untuk tujuan audit, komentar saya sama seperti kelompok 1 ya. Ya, bisa dipahami ya. Jadi kaitkan dengan resikonya. Berarti intinya apa? Kalau simpulan dari diskusi kita tadi, di dalam pengujian terkait capital dan return atau laba ditahan, itu yang perlu kita pastikan yang pertama adalah eksistensinya ada atau tidak. Kemudian completeness-nya, apakah seluruh transaksi telah dicatat secara lengkap. Itu ya di tujuan audit tercantum itu. Kemudian dari sisi valuasinya, betul tidak perhitungan valuasinya, termasuk akurasi dan valuasi ya untuk saham yang beredar, saham yang diterbitkan, saham yang diotorisasi betul atau tidak. Kemudian hak dan kewajiban kepemilikannya itu yang kita terbitkan itu nanti milik siapa, ataupun saham yang dibeli kembali perusahaan benar nggak jadi milik perusahaan. Dan yang terakhir satu lagi adalah terkait presentation and disclosure. Pengungkapannya, tadi pembatasan laba ditahan itu kan berarti masuk presentation and disclosure. Jadi tolong di tujuan audit bisa, walaupun nanti bahasanya bisa berbeda-beda, tapi mengarah pada tadi asersi-asersi yang saya sebutkan tadi. Oke, untuk program audit, silakan. Untuk program audit yang pertama, melakukan review pengendalian internal pada akun saham biasa dan laba ditahan. Asersinya semua asersi. Kemudian yang kedua, ini kelihatan ketutup ini. Diklik aja, biasanya ada lengkap ini ya. Naik ke atas. Iya kan. Jadi ininya kolomnya itu ini. Kemudian yang kedua, meminta daftar rincian akun ekuitas dan dokumen terkait transaksi saham seperti minutes of meeting, kemudian melakukan prosedur analisis substantif. Mau tanya ini menarik tadi di kelompok 1 nggak menyebut prosedur analisis substantif. Kalau ini analisis substantifnya bagaimana? Analisis substantifnya ada di sheet selanjutnya. Coba nggak apa-apa, ditunjukkan aja. Nah ini Pak, prosedur analisis yang kajuan. Yang ketiga, yang prosedur substantif analisis. Bawah di sebelah kanannya program audit. Bawah. Di sheet bawah itu, sheet ada TOC, itu sebelah kirinya. Nah itu dia. Prosedur substantif analisis yang kami lakukan itu adalah membandingkan saldo common stock dan other contributed capital dengan tahun sebelumnya, Pak. Nah, hasilnya adalah seperti ini.
Berarti Ya. time ya, time series ya, terhadap waktu ya, boleh Ya. ini. Oke. Kembali lagi nggak apa-apa. Untuk mengetahui tingkat resikonya. Jadi perubahan-perubahan yang terjadi ya, bisa itu. Ya, Pak. Oke, data kalkulasi keakurasian perhitungan akun ekuitas besar. Kemudian yang ketiga, melakukan rekalkulasi keakurasian perhitungan akun ekuitas dan mencocokkannya dengan buku besar. Assersinya completeness dan akurasi. Ya, ini berarti ini ya, sebenarnya untuk poin nomor 2 itu juga asersinya tidak hanya akurasi ya. Akurasi berarti kan kalian asumsinya menghitung total ini ya, total ekuitas yang ada dengan dokumen-dokumen transaksi terkait saham itu ya. Yang ada di minus omni itu dicek betul tidak jumlahnya. Oh, ada sebelahnya completeness ya. Oke. Kemudian selanjutnya, yang keempat, memastikan ada atau tidaknya penambahan saham biasa pada tahun berjalan. Apabila ada, lakukan pengecekan pada dokumen sumber. Kemudian dipastikan keabsahannya. Assersinya existence, completeness, valuation, akurasi. Kemudian yang kelima, mengidentifikasi adanya instrumen derivatif yang melekat, lalu memastikan instrumen tersebut telah diukur dan diklasifikasikan dengan tepat. Assersinya existence, completeness, valuation. Kemudian yang keenam, memastikan bahwa laba ditahan telah dimasukkan pada periode saat ini dan diotorisasi serta dicatat secara akurat. Assersinya existence. Kemudian memastikan bahwa dividen yang diumumkan atau dibayar telah diotorisasi. Assersinya existence. Kemudian memastikan bahwa dividen yang dibayarkan dalam bentuk kas telah disajikan secara wajar. Lalu telusuri dokumen pendukung atau konfirmasi jumlahnya kepada transfer agent. Assersinya completeness, existence, akurasi. Kemudian yang ke-9, memastikan bahwa dividen yang dibayarkan dalam bentuk saham telah disajikan secara wajar dan alokasi sahamnya diambil dari laba ditahan ke saham biasa, atau konfirmasi alokasi saham kepada transfer agent. Assersinya completeness, existence, akurasi. Kemudian yang ke-10, memastikan bahwa data akun ekuitas yang disajikan merupakan data yang terkini. Assersinya completeness dan existence. Kemudian memastikan bahwa akun saham biasa dan laba ditahan telah disajikan secara wajar. Assersinya presentation and disclosure. Yang ke-12, membuat kertas kerja dan kesimpulan hasil pemeriksaan. Assersinya presentation and disclosure. Untuk ini apa namanya hasil akhirnya kira-kira sama tidak dengan kelompok 1 tadi? Ada perbedaan tidak? Untuk lead schedule-nya ataupun yang tadi ini. Sama ya kelihatannya angkanya ya? Iya, Pak, sama. Sama ya. Oke, terima kasih dari kelompok 6 ya. Ini nanti ini ya, mungkin kembali ke prosedur audit tadi, coba lihat. Jadi nanti ini program kerja yang kalian susun ini nanti bisa akan ada variasi, perlu ada penyesuaian-penyesuaian. Karena apa penyesuaian-penyesuaiannya? Misalnya, kalau konteks yang kalian audit itu misalnya antara perusahaan perseorangan, perusahaan yang bentuknya persero dia menerbitkan saham tapi tertutup, atau dia perusahaannya perusahaan terbuka yang masuk di bursa saham. Kalau lihat Apple Blossom ini, saya rasa ini masuk kategorinya perusahaan tertutup. Maksudnya dia memang menerbitkan saham tapi tidak masuk ke bursa. Nah, kalau masuk ke bursa nanti prosesnya akan ada tambahan, bisa jadi kalian tidak hanya meminta data dari yang ada di daftar perusahaan, tapi kalian juga bisa jadi perlu melakukan konfirmasi. Konfirmasi kepada siapa?
kepada pihak ketiga yang mengelola atau mengadministrasikan efek-efek yang dikeluarkan oleh perusahaan. Biasanya itu ada jasa untuk menyimpan atau mengadministrasi, sehingga kita bisa tahu datanya berapa, efeknya itu yang beredar berapa, yang diterbitkan berapa, yang istilahnya nilainya saat ini berapa, itu ada datanya, dan itu bisa kita konfirmasi. Dan kita bisa meyakinkan apakah itu benar milik perusahaan atau tidak. Itu kita melakukan itu. Kemudian juga bisa jadi perusahaan itu menerbitkan saham itu tidak hanya satu jenis, tapi bisa jadi beberapa, seperti adanya saham preference, tidak hanya common stock ya, bisa jadi ada saham preference, itu nanti kita juga perlu lihat bagaimana klausulnya terkait saham preference itu, bagaimana perlakuannya, apakah beda atau tidak. Kita baca nanti di istilahnya kalau ada kontraknya atau catatannya atau perjanjian terkait saham tersebut, atau bahasanya bisa jadi sertifikat atau apapun namanya, di sana biasanya tercantum hak dan kewajibannya apa saja. Itu kita perlu baca di situ. Kalau bahasa di sini ada batasan-batasannya, ada nggak sih batasan-batasannya? Itu perlu kita pastikan lagi. Kemudian juga nanti apabila misalnya perusahaan itu melakukan transaksi penjualan atau pembelian, kemudian perusahaan itu memiliki utang, di mana utang itu harus dibayar dalam bentuk saham, itu menjadi sesuatu yang lebih rumit lagi nanti. Kita harus memastikan perhitungannya, valuasinya betul atau tidak, dengan apa namanya, atau antara sahamnya dengan aset yang dipertukarkan, atau sahamnya dengan utang yang akan diselesaikan, itu harus kita cek perhitungannya, kesesuaiannya. Itu nanti dalam prakteknya variasinya bisa banyak sekali ya. Oleh karena itu program audit ini nanti yang penting untuk kalian adalah kalian pahami bagaimana logika berpikirnya. Makanya tadi saya ajak, oh ini kira-kira apa nih? Oh, completeness. Kita harus memperhatikan completeness sekaligus eksistensinya dari ini. Tidak hanya eksistensinya saja, tidak hanya completeness saja, tapi harus kedua-duanya. Kemudian kita juga harus memastikan akurasi dan valuasinya. Dan jangan lupa, yang penting di sini adalah hak kewajiban serta presentation and disclosure-nya. Yang pasti, dokumen utama di dalam pengujian ini adalah notula, salah satunya adalah notula rapat Dewan Direksi. Informasinya banyak sekali yang bisa kita peroleh dari sana. Biasanya yang susah adalah mendapatkan notulanya, ya, karena kadang-kadang dirahasiakan itu. Kalau dirahasiakan gimana? Kalau kalian nggak bisa mengakses. Jadi auditor, apa yang kalian lakukan? Misalnya nih, kalian audit klien terkait salah satunya audit terkait kapital gitu. Kemudian dari Dewan Direksi kita menyampaikan daftar permintaan dokumen yang untuk kita akses, kita pelajari atau kita mau kita lihat. Salah satunya adalah notula rapat Board of Director selama 1 periode atau selama setahun. Kemudian dari manajemen menyampaikan notula rapat hanya bisa kami berikan untuk bulan Januari saja, sisanya rahasia. Karena banyak hal rahasia yang tidak boleh diketahui orang luar. Kalau kira-kira seperti itu, sebagai auditor, apa yang kalian lakukan? Kalian paksa? Digerebek? Dobrak pintunya atau gimana? Atau kalian marah-marah di forum? Dibilangi nggak akan dikasih tidak wajar, Pak. Oh, tidak wajar. Kalau tidak wajar, senang mereka. Salah. Kalau seperti itu, kalau tidak wajar itu kalian terlalu pede untuk menyatakan tidak wajar. Nanti mereka bisa, oh wajar kok punya saya ini datanya ada. Kalian dari mana menuduh saya tidak wajar gitu. Nah, kalau auditor, kalau tidak mendapatkan akses, nyatakan saja, Mbak, bahwa kita tidak menyatakan pendapat. Yo, gimana saya mau menyatakan pendapat? Kalau saya nggak bisa yakin, ntar kalau saya menyatakan pendapat tidak wajar, ternyata punya Anda wajar. Kalau saya nyatakan wajar, ternyata punya Anda tidak wajar. Kan karena saya tidak mendapatkan dokumen untuk membuat simpulan. Oleh karena itu kita nanti akan menyatakan disclaimer atau tidak menyatakan pendapat. Dan kalau
untuk itu ya, rumusnya kalau auditor, kalau kita tidak melihat langsung dokumennya, jangan sekali-kali berasumsi. Inilah yang pertama kali saya saat menjadi auditor oleh waktu itu ketua tim saya dinasihati habis-habisan karena saya berasumsi atas saya ketahui secara langsung atau tidak saya pegang secara langsung. Hanya katanya. Tapi itu salah. Kalau kita bukti, makanya kan kemarin kita di awal kita selalu membahas bukti adalah yang diperlukan di dalam audit adalah bukti yang cukup ya dan appropriate dan tepat. Tepat itu di dalamnya apa? Relevan dan andal. Nah, itu yang harus kita yakinkan. Jadi kita nggak bisa untuk mengakui sesuatu atau menyatakan sesuatu berpendapat tanpa didukung dengan adanya bukti yang cukup dan tepat, appropriate and sufficient. Jadi auditor itu ya modalnya ya. Ada bukti, saya berpendapat. Buku akuntansi kalian sudah ini ya ahlinya semua lah. Misalnya pun lupa nanti pada prakteknya, misalnya kalian lupa bagaimana sih ngitung fair value atau bagaimana ngitung istilahnya penyusutan dengan metode kalau garis lurus gampang ya, dengan misalnya kebetulan ada metode tertentu yang baru, misalnya ditetapkan oleh perusahaan, kita nggak tahu nih cara hitungnya nih. Atau bagaimana kita misalnya menghitung nilai dari sebuah aset, kita nggak tahu cara hitungnya. Kita bisa buka buku itu. Ya, bisa buka buku kan kalau pada saat kerja kan tidak close book kan, open book boleh kan. Jadi nggak ada larangan itu. Tapi yang sulit adalah bagaimana kita menempatkan logika kita pada tempat yang benar. Makanya tadi saya katakan selalu berlatih proses bisnis, kita pelajari. Ya, kita tidak cukup hanya tahu rumus-rumusnya, hafal rumus-rumus, tapi yang perlu kita ketahui adalah metode ini atau rumus yang ini tepat untuk ditempatkan pada area mana. Pada saat kapan kita menggunakan metode ini? Pada saat kapan kita misalnya menggunakan FIFO? Pada saat kapan kita menggunakan LIFO misalnya gitu. Ya itu yang ini. Kalau bagaimana cara menghitung FIFO, bagaimana cara menghitung LIFO-nya bisa buka buku. Tapi di mana kita bisa tepat untuk menempatkan metode itu. Nah, itu yang kita perlu berlatih, mengasah dan banyak-banyak membaca. Setiap kita masuk area baru, pelajari kebijakannya, pelajari proses bisnisnya, pelajari peraturan yang berlaku seperti apa, itu yang kita perlu ini. Ya. Karena setiap perusahaan itu punya kebijakan tersendiri, setiap negara juga punya peraturan tersendiri. Itu dari saya. Ada lagi? Mungkin kalau nanti seperti biasa, saya di sesi terakhir, saya buka nanti kalau ada pertanyaan, saya buka via WA ya. Silakan nanti kalau masih ada yang mengejal, ditanyakan via WA. Tapi kalau masih ada pertanyaan ingin ditanyakan langsung, saya masih membuka, silakan ini. Nanti sampai kira-kira saya 9.15 kita selesaikan untuk pertemuan kita. Kita lanjutkan nanti dengan modelnya diskusi via WA kalau ada. Dan pesan saya, tolong di dalam belajar jangan hanya mengandalkan dari materi yang disampaikan dosen atau yang hanya ada di buku saja. Tapi saat ini adalah kesempatan yang menarik. Jadi masa pandemi ini, kalau bahasanya segala bidang ilmu itu banyak ilmu-ilmu baru muncul. Seperti untuk audit, sekarang itu sedang model pengembangan namanya remote auditing. Bagaimana mengaudit dari jarak jauh. Kemudian dari sisi akuntansi juga banyak sekali pendekatan akuntansi yang perlu disesuaikan dengan kondisi pandemi ini.
Ya, kalian melihat kebijakan saja untuk keuangan negara saja diterbitkan kebijakan baru. Kemudian bagaimana sekarang banyak kasus-kasus resiko-resiko baru bermunculan terkait laporan keuangan, di mana auditor yang nggak bisa mengakses secara langsung, banyak kesempatan untuk berbuat curang. Nah, ini kalian pelajari itu dari langsung ya, maksudnya kasus-kasus langsung, supaya nanti kalian mendapatkan insight atau wawasan yang luas. Jadi manfaatkan sebaik-baiknya ya. Jadi jangan sia-siakan ini kalian, karena sebagai pelaku sejarah ini. Mungkin sampai anak cucu kalian belum tentu mengalami lagi kondisi seperti ini. Gitu. Jadi ini benar-benar transformasi yang cukup mendasar. Salah satunya kita, seumur-umur kita belajar selalu tatap muka, sekarang bisa belajar remote auditing. Kalau dulu kita ternganga melihat orang-orang Korea, orang Jepang, atau orang Amerika belajar daring, kok keren banget ya, ternyata kita juga bisa kalau dipaksa. Ya kan? Asal dipaksa kita bisa, ternyata kita nggak ketinggalan kemampuannya, asal dipaksa. Nah, orang-orang kita itu seperti itu. Jadi kalau terpaksa bisa. Gitu. Ya, ini kesempatan untuk kalian. Oke, mungkin itu dari saya. Saya mohon maaf apabila tadi ada yang kurang, baik dari sisi materi ataupun dari sisi penyampaian. Tapi itulah manusia ya. Saya manusia itu masih ada kekurangan, makanya perlu diaudit juga nanti ya. Tinggal nanti perbaikannya bagaimana perbaikannya. Dan kalian juga sama, jangan fokus pada kesalahan saja, tapi bagaimana, yang penting adalah bagaimana cara kita memperbaiki dari kesalahan kita itu. Dan pesan saya terakhir, tetap jaga kesehatan. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu lagi besok Kamis ya, Kamis malam ya. Sebagai pengganti yang saya off minggu lalu kalau nggak salah. Oke, terima kasih. Saya cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak.